terhormat Kepala SD Negeri Dukuh Mulyo 02, yang saya hormati rekan-rekan sejawat, ibu-ibu guru SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Dukuh Mulyo 02 dalam acara diseminasi, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Dukuh Mulyo 02 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu-ibu guru, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kepala SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Berkat izin beliau, acara kita pada hari ini dapat berlangsung. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru yang telah mendukung saya dengan berkenan hadir dalam acara saya ini, yaitu merupakan serangkaian dari pendidikan program guru penggerak yang saya laksanakan saat ini. Ya, tujuan kegiatan kita pada hari ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu saya ingin berbagi ilmu, wawasan, pengalaman yang saya dapatkan saat mengikuti pendidikan program guru penggerak. Karena ulama berkata, saya pernah mendengar ulama berkata bahwasannya ilmu itu bermanfaat jika kita tularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, saya berharap semoga ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, ibu-ibu guru, langsung saja sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang para guru hebat di SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Tepuk tangan ibu-ibu. Iya, terima kasih. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di mana? Di SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Iya. Selanjutnya, ibu-ibu guru, dalam kegiatan kita pada hari ini nanti akan membahas topik budaya positif, di mana topik ini ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Topik yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Langsung saja ibu guru, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana di pertanyaan pemantik ini ada beberapa pernyataan. Nah, ibu-ibu guru, apakah ibu-ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak.
nanti ketika ibu-ibu guru mengikuti serangkaian kegiatan kita pada hari ini, ibu-ibu guru akan mengetahui jawaban dari ibu-ibu guru tadi sudah tepat atau belum. Jadi untuk mengetahuinya jawaban dari ibu-ibu guru tadi sudah tepat atau belum, mari kita bersama-sama belajar ya tentang budaya positif saat ini. Ya, langsung saja. Nah, di sini ada perubahan paradigma dengan kegiatan kepalan tangan. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi begini, ibu guru, bayangkan jenengan sedaya niki mempunyai suatu rahasia yang amat sangat rahasia. Rahasia tersebut ibu-ibu guru tulis di secari kertas. Lalu kertas tersebut ibu guru genggam sekuat tenaga. Ada teman Anda yang begitu dekat dengan Anda. Teman Anda itu membujuk, merayu dengan sekuat hati ingin mengetahui rahasia ibu-ibu guru yang ada di tangan ini. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan membuka atau tetap menutup? Coba sekarang saya ingin beberapa dari ibu guru untuk berpendapat. Monggo, siapa? Ayo, ya coba Bu Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apabila saya sebagai seseorang yang menggenggam sebuah kertas, Ibu Mini ya, di mana kertas tersebut telah saya tuliskan sebuah rahasia, berarti rahasia itu merupakan rahasia pribadi saya. Dan ketika teman saya, si B, yang akan berusaha dengan segala daya upayanya ingin membuka genggaman tangan saya untuk melihat rahasia saya, maka saya tidak akan mengizinkan teman tersebut untuk membuka genggaman tangan saya. Ketika teman saya tadi dengan segala daya upayanya ingin membuka genggaman tangan saya juga dengan segala daya upaya saya akan mempertahankan agar rahasia tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Dewi. Ya, Ibu guru, kalau Bu Dewi ini tetap mempertahankan kepalan tangannya, ya, tetap rahasia ini tetap di kepalan tangannya, tetap tidak mau membuka dengan sekuat tenaga. Ya, Bu Dewi begitu ya. Nah, mungkin ada yang berpendapat lain. Silahkan, monggo. Sama semuanya, tetap mempertahankan. Iya, ya saya yakin setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ingin memberikan kepercayaan kepada orang lain, jadi dia mencoba untuk memberikan izin kepada orang lain untuk membuka kepalan ini. Tapi ada juga yang tetap bersikokoh, tetap dengan sekuat tenaga, tetap kertas tersebut tetap digenggam. Iya. Itu artinya yang bisa mengendalikan itu siapa? Yang bisa mengendalikan ini loh, kepalan saya ini saya buka, kepalan ini tetap saya tutup. Yang bisa mengendalikan itu orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Iya, benar sekali ibu-ibu guru ya. Jadi mau kita dibujuk, mau kita dirayu, tapi kalau kita tidak memberikan izin kepada orang lain untuk membuka kepalan ini, ya tetap kita kepal, tidak kita buka, ya. Tapi ketika kita memberikan izin, mungkin karena saya sudah nyaman dengan teman aku, saya sudah percaya dengan teman saya, oleh karena itu saya membukakan kepalan tersebut.
Itu kan berarti orang lain itu tidak bisa mengendalikan diri kita. Ya tidak? Yang bisa mengendalikan diri kita itu ya diri kita sendiri. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan ibu-ibu? Tidak ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, tadi sudah kita singgung. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Iya, benar sekali. Yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu berarti memberikan rangsangan kepada orang lain, kemudian orang lain memberikan tanggapan atas rangsangan yang kita berikan. Dan ini sekarang berubah menjadi teori kontrol. Nah, ibu-ibu guru, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi ibu-ibu guru, kalau stimulus respon itu kita memaksa orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksa biar dia sependapat dengan kita, berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami orang lain, kita mencoba mengerti orang lain. Itu perbedaannya. Jadi kalau stimulus respon itu lebih memaksa, tapi kalau teori kontrol itu kita mencoba memahami orang lain. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau stimulus respon itu perilaku buruk itu merupakan kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku baik, perilaku buruk, itu pasti ada tujuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Dulu orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, seperti yang panjenengan tadi melakukan kegiatan mengepal tangan, itu teori kontrol, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang selanjutnya perbedaannya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya tadi Bu Dewi dirayu oleh Bu Rara, ingin melihat rahasianya Bu Dewi. Bu Dewi tidak mau memberikan rahasianya. Bu Rara ini tetap memaksa. Bagaimana caranya agar Bu Dewi ini mau memberitahu rahasia? Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu bukan lagi pemaksaan, namun kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak dipaksa tapi diajak untuk berdiskusi, berkolaborasi, mencari pilihan-pilihan baru. Begitu. Kemudian selanjutnya stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Jadi kalau stimulus respon itu masih beranggapan ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang. Jadi baik yang pembuat masalah ataupun yang menjadi korban, kita usahakan kalau dalam teori kontrol itu menang atau win-win solution. Begitu ya teman-teman ya? Iya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, disiplin. Ibu-ibu guru, kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak ibu-ibu guru? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Ya, Bu Rara.
kasih Bu Nining kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau saya diminta untuk menjelaskan apa itu disiplin, di dalam benak saya itu saya teringat anak-anak itu berarti mematuhi segala peraturan yang ada. Jadi semua hal baik yang tertulis di peraturan itu dilaksanakan dengan baik oleh siswa, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rara. Yuk biar semangat tidak sepatah kita beri tepuk keren buat Bu Rara. Yuk tepuk keren. Aku keren. Kamu keren. Semua keren. Keren. Iya, terima kasih ya. Menurut Bu Rara, yang ada di benak Bu Rara ketika mendengar kata disiplin itu kepatuhan. Ya Bu Rara ya, kepatuhan pada suatu peraturan. Ya, kita lanjut saja. Ya, ini dia. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita biasanya makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu biasanya itu kan untuk mematuhi aturan ya, ibu-ibu guru ya. Nah, kita anak-anak mematuhi aturan, mencoba untuk disiplin itu karena biasanya dia itu takut mendapatkan apa? Dia takut mendapatkan hukuman. Katakanlah murid kita ada ketika upacara, saya harus rapi, saya harus memakai baju yang lengkap biar nanti saya tidak dihukum di depan siswa-siswa yang lain. Itu kan dia berarti melakukan disiplin karena adanya takut sebuah hukuman seperti pemaksaan. Ya betul. Nah, itu kalau disiplin. Jadi dia itu melakukan disiplin bukan karena dari kesadarannya, tapi karena ketakutan. Itu ya. Selanjutnya dari disiplin kita mencoba merubah mindset kita ke dalam disiplin positif. Ya. Di sini disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin positif itu lebih menumbuhkan anak-anak untuk sadar diri, menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari diri itu sendiri, dari dalam diri anak itu sendiri. Dia tidak dia itu tidak aku dapat imbalan, tidak, aku takut nanti kalau dihukum, tidak. Bukan karena itu dia melakukan disiplin, bukan karena dipaksa, bukan karena suatu imbalan, tekanan, reward, bukan, tapi karena kesadaran dia sendiri. Itu adalah disiplin positif. Nah, selanjutnya ibu-ibu guru, ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa,
maupun latar belakangnya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Benar ya, tadi di depan tadi sudah kita bahas ya Ibu Guru ya, bahwasanya teori kontrol itu setiap perilaku baik itu buruk maupun baik itu pasti memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berdasarkan Diana Gosson 1998. Jadi, kalau kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan dengan keyakinan kita, keyakinan itu berasal dari kata apa, Ibu-ibu? Yakin. Yakin itu artinya apa? Percaya. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah percaya dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, maka akan timbul, akan terbangun motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita sendiri, tanpa embel-embel adanya suatu penghargaan, adanya suatu reward, paksaan, tekanan, bukan, tapi karena timbulnya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ibu-ibu guru, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid di Indonesia ini, itu kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya profil pelajar Pancasila, nilai-nilai ini tidak asing lagi di telinga ibu-ibu guru ya. Nah, bahkan biasa sering kita nyanyikan bersama. Yuk, mari biar tidak ngantuk semuanya kita berdiri menyanyikan profil pelajar Pancasila, speaking profil pelajar Pancasila. Monggo. Sudah? Siap? Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali ibu-ibu guru. Nah, selanjutnya topik kita yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 teori. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya murid kita disiplin itu karena dia menghindari adanya hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Itu semua merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti motivasi yang berasal dari luar. Ya, betul sekali. Kalau eksternal itu berasal dari luar. Biasanya mereka akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau biasanya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, anak kita, murid-murid kita, saat kita beri PR, mereka itu mengerjakan PR yang kita berikan bukan karena kesadarannya sendiri, tapi karena takut dihukum. Misalnya, saya ingin mengerjakan PR ini. Kalau saya tidak mengerjakan PR ini, besok aku mesti dihukum oleh Bu Indarti. Katakanlah contohnya seperti itu. Ada tidak murid yang seperti itu di di kelas-kelas ibu-ibu guru? Banyak, ada. Tentu ada ya ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Biasanya murid
berlaku disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan. Dan ini itu merupakan motivasi eksternal juga. Berarti ini motivasi dari luar. Biasanya mereka akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya tadi seperti anak yang mengerjakan PR. Aku mengerjakan PR, tak kerjakan sungguh-sungguh biar besok saya mendapatkan nilai 100, biar besok saya mendapatkan bintang 5 oleh Bu Lasih. Nah, seperti itu kan berarti dia mengerjakan PR karena ingin mendapatkan imbalan. Berarti motivasinya itu masih dari luar. Selanjutnya itu motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Nah, ini dia, yaitu murid yang berlaku disiplin karena kesadaran ia sendiri, karena motivasi yang berasal intrinsik dari dalam diri dia sendiri, atau yang dikenal dengan motivasi internal. Inilah tujuan dari apa, ibu-ibu? Iya, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menumbuhkan motivasi internal. Misal ada anak tadi yang mengerjakan PR itu bukan karena dia takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan bintang dari Bu Lasih, bukan. Tapi karena dia sadar ini tugas saya, dia itu melatih dirinya untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, ibu-ibu guru selanjutnya yaitu tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa jadi menjadi sebuah hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi misalkan murid kita karena dia ingin mendapatkan penghargaan, jadi dia berlomba-lomba, dia tidak sportif dalam perlombaan tersebut, tidak, karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Kalau sudah seperti itu, hubungan yang semulanya baik akan menjadi buruk. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Maksudnya misalnya, saya tidak mau mengerjakan PR. Kemarin si A dapat 100 diberikan permen 3 oleh Bu Rara. Tadi saya dapat nilai 100, nggak dikasih permen sama Bu Rara. Berarti kan penghargaan seperti itu kan bisa membuat penghargaan yang menghukum. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas tadi karena ingin berlomba-lomba. Jadi ya dia berlomba-lombanya itu dia mendapatkan sumber dari mana saja. Aku nyontek kan bisa saja biar dapat nilai 100, biar dapat permen dari Bu Rara. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tapi karena adanya sebuah penghargaan. Selanjutnya bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi, pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi ketika kita mengapresiasi kepada siswa, itu kita apresiasikan secara pribadi, jangan secara klasikal. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, ini sama. Jadi kita khususkan pada satu orang tersebut, jangan secara umum. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi semua murid dalam kelas ini kita beri pengakuan, tetapi secara bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten, artinya
Artinya ketika kita memberikan pengakuan kepada anak A, katakan kamu orangnya rajin nak, tingkatkan lagi ya, pertahankan ya. Nah, kalau sudah kita berikan pengakuan seperti itu, selanjutnya kita tetap konsisten bahwasanya anak itu sudah rajin. Jangan sekarang kita bilang anak itu rajin, besok kita ubah, kamu ini kok malas-malasan. Nah, kalau seperti itu kan bukan konsisten, itu namanya bukan pemberian pengakuan. Kemudian fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan pengakuan, apresiasi kepada anak, itu bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Nah, ini dia contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini sudah ada contohnya. Tadi bahwasanya pengakuan itu berupa hasil atau proses? Proses ya, iya betul sekali. Nah, di sini kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berarti itu kan proses yang kemarin, bukan hasilnya, tapi proses yang sudah dialami anak kemarin ya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini kan berarti diperhatikan ketika prosesnya, bukan hasilnya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ibu guru ini memperhatikan si anak. Kemarin itu dia memungut kertas-kertas yang ada di lantai. Beri dia pengakuan seperti itu. Pengakuannya berupa prosesnya, bukan hasilnya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi adalah prosesnya. Nah, ibu-ibu guru, mari kita tentukan ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Tidak usah sepanteng ibu-ibu guru, biasa saja ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini berupa hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, benar sekali. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi kalau dihukum itu menyakitkan ya ibu ya. Dan kita pun akan mengenang sepanjang hayat. Pasti saya yakin ibu-ibu guru ini ketika di SD pasti pernah yang mengalami mendapatkan hukuman. Sampai saat ini masih ingat dengan hukuman itu? Tentu masih ya. Itulah hukuman, sifatnya menyakitkan dan akan terkenang sepanjang hayat, membekas kata Bu Rara. Iya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu
Getar. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi biar tidak dihukum, biasanya kan anak-anak sembunyi-sembunyi, ya tidak Ibu? Nah, itu kalau karena adanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya apa tidak? Tentu ini pasti semuanya mempunyai pengalaman tentang dihukum. Rasanya itu marah, rasanya itu apa? Dipermalukan. Aku dipermalukan di depan teman-temanku. Aku disuruh apa? Hormat. Aku disuruh menyanyi dengan gerakan bebek-bebek. Itu kan merasa dia dipermalukan. Itulah yang namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti ini tidak selamanya, atau time out. Selanjutnya, restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi ini kita tidak menghakimi anak tersebut, tapi kita mencoba anak tersebut itu bisa memperbaiki kesalahannya agar bisa diterima oleh kelompoknya. Dengan kita sebagai guru berkolaborasi dengan murid, berdiskusi dengan murid agar murid bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya, dengan tujuan murid tersebut tidak mengulanginya kembali. Itu adalah restitusi. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar biar tidak diulangi kembali. Kemudian memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru bukan memaksa anak, bukan memaksa murid untuk berbuat baik, tapi kita berusaha memberikan tawaran, memberikan pilihan-pilihan kepada anak agar anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya dia dan bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap anak yang berbuat salah, kira-kira ibu guru langsung memarahinya atau bagaimana? Biasanya langsung dimarahi atau ditanya dulu Ibu? Iya, bagus sekali. Iya, ketika ada murid yang berbuat salah, jangan langsung kita marahi, tapi kita tanya dulu, karena setiap murid berbuat salah itu pasti ada dasarnya. Mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan membahas tentang kebutuhan dasarnya, ya. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini artinya kita berusaha membuat anak yang berbuat salah tersebut agar bisa diterima oleh teman-temannya. Jadi kita ciptakan yang namanya tadi, restitusi itu berarti dengan adanya menang-menang. Jadi baik yang membuat salah ataupun korban itu kita buat dengan konsep menang-menang, win-win solution, sehingga anak yang berbuat salah tersebut dia bisa diterima oleh kelompoknya, bisa diterima
supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman itu peraturannya adalah kamu harus, misalnya kamu harus menulis 100 kali, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Peraturan mampukah kamu melakukannya? Itu adalah sebuah konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas kita? Itu adalah restitusi. Kemudian hukuman, murid atau anak itu membenci peraturan tadi karena adanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi itu adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga konsep disiplin ini yang paling sering kita terapkan itu adalah restitusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Yakin artinya percaya. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Padahal kan biasanya itu kan sudah ada aturan. Tapi kenapa kok sekarang harus keyakinan kelas? Itu karena untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau anak sudah yakin, dia akan lebih suka menjalankan, mematuhi ya, daripada serangkaian peraturan-peraturan yang sifatnya menghukum. Ibu guru, di sini ada 2 contoh. Dari contoh ini kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Iya, yang kiri. Benar sekali. Berarti itu ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Namanya saja keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti itu kan tidak hanya pada muridnya saja, tapi juga harus gurunya juga. Ya tidak? Iya. Kalau yang kanan itu kan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu berupa tata tertib atau peraturan. Nah, ini adalah langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, cara menetapkan keyakinan kelas yaitu gali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita gali murid-murid kita tentang peraturan-peraturan yang ingin disepakati. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Biasanya
pimpinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi kalau keyakinan itu berupa tanggung jawab. Peraturan contohnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita udah ke dalam keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Jadi biasanya peraturan itu diawali dengan dilarang, tidak boleh. Itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kalimatnya sudah positif. Jadi yang awalnya dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya diubah menjadi nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain, kesabaran. Kemudian gunakan masker, itu kalau peraturan. Keyakinan nilai kebajikannya yaitu kesehatan, keselamatan, kepedulian. Dan yang terakhir, kalau peraturan itu jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalau keyakinan itu adalah keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu guru, dalam pelajaran IPS kita sudah mengenal yang namanya kebutuhan dasar. Dalam IPS kebutuhan dasar ada berapa? Ada 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Ternyata dalam budaya positif ini, ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kaitannya dengan apa, ibu-ibu guru? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Berarti ini kaitannya dengan papan, pangan, sandang. Kalau dalam IPS berarti masuknya ke dalam kebutuhan primer. Betul sekali, ya. Lah, anak jika dia tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup, biasanya dia akan berperilaku yang menyimpang. Contohnya, ada anak yang mencuri. Nah, ketika ada anak yang mencuri, kita tidak boleh langsung memarahinya, tapi kita cari dulu, kita tanya dulu alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Setelah kita tanya, ternyata anak yang mencuri tersebut dia di rumah tidak sarapan dan diberi uang saku oleh ibunya hanya 2.000. Karena dia ingin bertahan hidup, ingin makan, akhirnya dia melakukan mencuri itu, ya. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang biasanya kita temui di kelas-kelas ibu-ibu. Biasanya murid kita itu sering mencari perhatian kita saat kita ajar, saat kita menjelaskan. Murid kita itu ada yang bermain sendiri, ada yang caper kepada kita. Nah, kalau seperti itu, kita jangan langsung memarahinya, tapi kita tanya dulu kenapa alasannya. Nah, setelah kita tanya, ternyata dia itu hanya ingin diperhatikan oleh kita. Berarti anak tersebut kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya ini belum terpenuhi. Begitu ya, ibu-ibu ya. Selanjutnya yaitu tentang penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini biasanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan. Karena dia punya rasa ingin memimpin, jadi dia biasanya kalau tidak tersalurkan, dia itu akan melakukan perbuatan yang buruk. Katakanlah murid kita misalnya ada yang ingin mengatur
sehingga anak-anak teman-temannya ini merasa terganggu. Setelah kita tanya, ternyata saya akur tidak mau, padahal kan aku inginnya dia itu duduknya sama si A, dia tidak mau, sehingga ya saya cubit dia. Nah, kalau seperti itu alasannya, berarti dia itu kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Nah, ibu-ibu guru, anak-anak jika belajar di dalam ruang kelas sama di luar kelas, kira-kira senang yang bagaimana? Di luar kelas ya, seperti pelajaran PJOK, anak itu lebih senang karena dia merasa bebas berada di luar. Tapi kalau di dalam kelas itu biasanya anak-anak itu ya monoton, terus dia merasa bosan karena tidak bebas, sehingga kadang dalam pembelajarannya dia sering bermain sendiri. Kita tanya alasannya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan. Setiap anak ini memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Ada yang senang menggambar, ada yang senang menyanyi, ya tidak? Nah, ketika pembelajaran, ketika kita menjelaskan, ternyata ada anak didik kita yang menggambar, ya, tidak mendengarkan kita. Nah, kalau ada seperti itu, ya kita tanya, kenapa menggambar? Ternyata saya senang menggambar. Di rumah saya tidak bisa menggambar karena diganggu adik saya terus. Ini artinya kebutuhan kesenangan anak tersebut tidak terpenuhi. Jadi ibu-ibu guru, intinya kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Sama halnya dengan murid kita, kebutuhan murid kita harus terpenuhi. Kalau kita tidak memenuhinya, salah satu tidak terpenuhi, maka dia akan berbuat atau berperilaku yang bagaimana ibu-ibu guru? Menyimpang, ya, berperilaku buruk jika salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, ibu-ibu guru di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan, benar sekali. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalau seperti ini berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, benar sekali. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan. Nah, selanjutnya kita tiba pada topik 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Itu ya. Nah, penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu kalau dia sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, itu dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah kata
guru, ibu lelah sekali. Nah, itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah bantu ibu. Itu kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau, maka akan berkata apa peraturannya. Jadi kita mengkaitkannya dengan peraturan yang sudah ada. Itu kalau kita sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, itu kalau manajer. Jadi diajak berdiskusi tentang keyakinan. Nah, ini adalah contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Kalau ada ibu guru memposisikan dirinya sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, maka guru tersebut akan berkata, saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Itu dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah belajar, makanya kamu dapat nilai 0, makanya kamu dapat nilai 2. Ibu akan hukum kamu menulis lagi sebanyak 2 kertas. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, dia akan guru tersebut akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu. Kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, selain itu bisa jadi juga dengan kamu ingat dengan peraturan yang sudah kamu langgar. Nah, itu juga sebagai pemantau, ya, mengkaitkan dengan peraturan. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol apakah yang paling baik? Posisi kontrol apa bedanya? Manajer. Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menangani anak-anak yang mempunyai permasalahan-permasalahan. Nah, dari sini pasti ibu-ibu guru menjadi tahu, oh selama ini ternyata saya berada dalam posisi kontrol teman. Kalau ada anak yang salah, biasanya saya begini kan, ayolah bantu ibu, nanti kalau kamu ramai, ibu akan ditegur sama guru lain. Nah, ini kan dia memposisikan sebagai teman. Kadang juga ada sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan dengan ibu, kalau kamu itu usil dengan teman-temanmu, nanti ibu akan didatangi oleh orang tua mereka. Nah, ini kan pembuat rasa bersalah. Tentu saya yakin ibu-ibu guru menjadi tahu selama ini berada posisi di mana. Coba saya ingin tahu salah satu atau salah 2 berkomentar. Selama ini berada posisi kontrol pada apa? Coba Bu Anis mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat saya berperan sebagai posisi kontrol guru, ya, seringkali saya itu masih menggunakan yang pertama, membuat siswa itu merasa bersalah dulu. Kenapa tadi kok melakukan misalnya menyontek? Karena tidak belajar, Bu, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan sebagai manajer. Nah, kemudian saya bertanya, nah, kalau kamu menyontek, berarti kamu tidak belajar. Nah, langkah selanjutnya agar kamu bisa mengerjakan tanpa menyontek, kamu harus berbuat seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan, nak? Seperti itu. Kemudian saya bertanya seperti itu pada anak pun menjawab, ya belajar, Bu. Iya, makanya kalau ingin kamu bisa mengerjakan ulangan misalnya, kamu harus belajar, ya. Kamu tidak boleh mengandalkan temanmu, kamu percaya pada dirimu sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih.
kasih buat Bu Anis ya. Jadi Bu Anis pertama dia selama ini sudah berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai manajer. Bagus sekali Bu Anis sudah berada pada tahap posisi kontrol yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Nah, selanjutnya kita pada topik yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada berapa langkah ibu-ibu guru di sini? 3. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya saat melakukan menstabilkan identitas, itu guru akan berkata, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian bisa jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut, nak. Nah, itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Biasanya guru akan berkata, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, nak. Selanjutnya bisa jadi guru itu juga berkata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah validasi tindakan, mencari tahu alasan kenapa anak tersebut melakukannya, kebutuhan dasar apa yang tidak tercukupi sehingga anak tersebut melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Biasanya guru akan berkata, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah jika kita pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini dia segitiga restitusi. Menstabilkan identitas biasanya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tadi di awal ada berapa ibu-ibu guru? Ada 5. Kita cari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga anak tersebut berbuat seperti itu. Kita cari alasannya. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi bersama murid saya ketika ada tugas demonstrasi kontekstual. Ini bisa disaksikan oleh ibu-ibu guru. Itulah tadi contoh video restitusi yang sudah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada ibu-ibu guru, mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya kaitannya dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo jika ada pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Bu Rara dengan Bu Laseh sepertinya tadi duluan Bu Laseh.
Yosef terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya Bu. Dari pemaparan Bu Nining yang sangat luar biasa sekali, di benak saya itu ada unek-unek ya Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nining. Begini Bu, kadang-kadang karena kita itu sudah dekat dengan murid kita, sehingga kita itu memposisikan diri kita itu sebagai teman. Apakah boleh Bu jika kita juga memposisikan diri kita saat menangani kasus sebagai teman juga? Terima kasih Bu Nining. Ya, terima kasih kepada Bu Sulase. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Sulase ya. Kaitannya karena sudah terlalu dekat dengan anak, kita menganggap anak itu seperti teman, sehingga ketika kita menangani suatu permasalahan juga memposisikan kontrol kita sebagai teman. Begitu ya Bu Sulase ya? Iya. Nah, saya akan mencoba menjawab. Boleh Bu Sulase. Jadi misal anak melakukan kesalahan, kalau kesalahan pertama awal tidak apa-apa Bu Lasih, kita memposisikan diri kita posisi kontrol sebagai teman. Tapi kalau anak itu mengulangi kesalahan lagi, kita naikkan dari yang semulanya sebagai teman, kita naikkan sebagai pemantau. Kita kaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Lah kok anak masih melakukan kesalahan lagi? Kita naikkan status kita yang semulanya posisi kontrol kita sebagai teman, sebagai pemantau, kita naikkan lagi sebagai manajer. Karena apa? Posisi kontrol yang paling baik itu posisi kontrol apa, ibu-ibu guru? Iya, manajer. Dapat diterima Bu Sulase? Iya. Iya, sama-sama Bu Sulase. Selanjutnya Bu Rara tadi ingin bertanya. Monggo Bu Rara. Terima kasih Bu Nining. Kalau tadi kita mendengarkan tentang unek-uneknya Bu Lasi, sekarang saya juga punya unek-unek Bu Nining. Ini yang sering saya rasakan di kelas itu ketika anak itu sudah selalu melaksanakan kesalahan dan diulang lagi besoknya. Padahal sudah diberitahu, ini tuh salah nak, besok diulangi lagi seperti itu. Padahal kalau kita sudah melaksanakan restitusi seperti yang dijelaskan oleh Bu Nining, tapi anak-anak kok masih terus saja mengulangi, itu bagaimana ya Bu Nining? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Rara dengan suaranya yang merdu sekali. Iya, saya akan menjawab. Jika ada anak berbuat salah, sudah kita berikan dengan tenangan posisi restitusi, segitiga restitusi, tapi anak tersebut masih mengulanginya lagi. Begitu ya Bu Rara ya? Nah, tugas kita Bu sebagai guru mengingatkan anak itu lagi. Kita ingatkan lagi. Jadi kita lakukan restitusi lagi sampai anak itu muncul, terbangun motivasi intrinsiknya menjadi lebih baik, kesadarannya untuk berbuat lebih baik. Jadi kok sudah saya lakukan segitiga restitusi, tapi anak ini kok masih saja berbuat salah? Ya kita jangan bosan untuk selalu mengingatkan, untuk selalu melaksanakan penanganan dengan segitiga restitusi. Seperti itu Bu Rara. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Bu Darti. Monggo Bu Darti. Terima kasih Bu Nining waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Bu Nining telah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tadi tahapan segitiga restitusi kalau tidak salah ada 3 tahapan. Kalau bisa memang sebagai guru harus bisa melaksanakan ketiga tahapan itu. Tapi kalau bagaimana kalau saya sebagai guru hanya bisa melakukan 2 tahapan Bu Nining? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Darti ya. Namanya saja segitiga restitusi, gitu ya Bu Darti ya. Segitiga restitusi. Segitiga itu ada berapa sisinya, ibu-ibu? 3. Jadi kalau kita ingin melakukan
pimpinan kelas. Biasanya itu banyak sekali yang seperti itu, ya. Jadi kalau ingin melaksanakan segitiga restitusi, maka ketiga-tiga langkahnya harus terpenuhi. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya, ibu-ibu guru, atau menanggapi? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ibu Nining. Pada siang hari ini saya tidak ingin menambahkan pertanyaan yang telah ibu-ibu berikan, namun saya ingin memberikan refleksi atas kegiatan pada siang hari ini. Perasaan saya mengikuti kegiatan siang hari ini, wah sangat luar biasa. Pemaparan dari Ibu Nining yang merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati sangat luar biasa. Setuju ibu-ibu? Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk CGP kita ibu ya. Ya. Refleksi kegiatan pada siang hari ini, saya mewakili dari seluruh ibu-ibu guru di SD Negeri Dukuh Mulyo 02 merasakan sangat senang sekali. Kami merasakan manfaat yang besar sekali dalam kegiatan diseminasi ini, ya, mengenai topik budaya positif. Nah, tadi Bu Nining telah memaparkan banyak hal. Ternyata kami tahu bahwa budaya positif itu sangat penting. Ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol juga. Saya juga menyadari Bu Nining bahwa selama ini saya masih pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, itu yang harus saya perbaiki ke depannya kepada peserta didik saya. Kedepannya saya akan berusaha menjadikan siswa saya lebih baik dengan berada pada posisi kontrol manajerial, sehingga budaya positif di SD Negeri Dukuh Mulyo 02 ini dapat tercipta dengan baik. Sekian Ibu Nining, tetap semangat, tetap berjuang menjadi guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman, ibu-ibu guru SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Ya, refleksi yang luar biasa Ibu Dewi ya. Terima kasih kembali. Semoga kita bersama-sama bisa memajukan SD tercinta kita, yaitu SD Negeri Dukuh Mulyo 02. Ya, ibu-ibu guru, karena tadi sudah tidak ada yang memberikan pertanyaan lagi dan Bu Dewi juga sudah memberikan refleksi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Dewi. Ibu-ibu guru, sampai juga kita di akhir penghujung acara ini. Semoga acara diseminasi yang saya lakukan saat ini bersama teman-teman ibu-ibu guru SD Negeri Dukuh Mulyo 02 membawa manfaat, membawa berkah kita semua, sehingga bisa meningkatkan kualitas diri kita dalam mendidik, membersamai, merangkul anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, demikian tadi acara kita diseminasi yang telah kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru di tengah jam-jam rawan seperti ini, di tengah jam-jam ngantuk, ibu-ibu guru bersedia meluangkan waktu mendukung saya dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata